Ku coba jalankan semua perintah agama. Ku yang selalu sibuk dengan urusan dunia semata. Setelah merilis mini album Ketika Rindu, happy banget ya, karena memang mungkin ini tuh kayak pencapaian mimpi dan juga plan yang mau aku kerjakan di 2022, dan alhamdulillah terlaksana dengan sangat baik. Dirilisnya Ketika Rindu di bulan Ramadan, yang pertama memang sama seperti tahun lalu itu aku merilis lagu Allah Maha Pengasih itu di 12 April, tepat di hari ulang tahunku. Begitu juga dengan Ketika Rindu, ya pasti sama tim dan sahabat mereka pengen Isti di Ramadan ini kayaknya kamu bakal lebih happy lagi kalau rilisnya di hari ulang tahun gitu kan. Dan memang kebetulan aku memang kan nama asliku Ariestia Ramadhani, jadi aku lahir di bulan Ramadan, dan memang tahun ini baru tahun aku merasakan ulang tahun lagi setelah hari kelahiranku. Mungkin waktu aku kecil pernah ya, tapi aku nggak inget. Jadi kalau yang setelah dewasa ulang tahun di saat Ramadan tuh baru kali ini. Yang sebelumnya itu kan aku membuat sebuah album 10 lagu dengan judul Mama, itu di 2015. Dan sebenarnya kalau ngobrolin soal album yang itu, memang album yang dikeluarkan tapi akhirnya tidak jadi berjalan karena aku sakit. Jadi untuk pembuatan video klip, lalu promo dan lain-lain belum berjalan. Lalu tahun lalu di 2021 aku mengeluarkan single Allah Maha Pengasih. Itu masih di tengah-tengah pandemi yang kayaknya buat ngumpulin orang banyak tuh belum bisa gitu kan. Jadi hanya merilisnya di YouTube saja dan juga di seluruh platform. Jadi udah pasti berbeda banget sama 2022 ini, bisa berjalan seperti seharusnya gitu ya. Jadi rilisnya benar-benar disiarkan serempak di seluruh radio di seluruh Indonesia. Lalu juga aku bisa membuat launching rilisnya yang bukan hanya virtual tapi ketemu dengan orang-orang. Terus juga bisa promo radio dan bisa keliling promo ke Indonesia, ke wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Karena kebetulan memang 5 lagu ini musik produsernya kan Mas Ade Govinda, dan juga lagu-lagunya lagu miliknya mamahku, Mas DJ Govinda dan juga Mas Dimas Ferdian. Jadi memang aku ngikutin waktu yang tepat untuk aku dan juga Mas Ade untuk bisa rekaman bareng, karena kan memang vokal direkturnya juga Mas Ade gitu kan. Jadi pada saat sudah disiapkan di kayaknya Desember deh, kita memang mau membuat tadinya mau bikin single, tapi memang Mama itu adalah lagu yang di recycle waktu itu sama Mas Ade di Hari Ibu 2021, tapi hanya rilis di YouTube. Kan sayang kalau misalnya nggak dimasukin ke dalam mini album. Dan juga Allah Maha Pengasih kan masih single sendiri gitu dia. Jadinya akhirnya kita ngobrol bareng sama tim, sama Mas Dimas, Kak JJ dan juga Mas Ade, kalau kita bikin aja yuk jadi mini album. Masya Allah, kalau dibilang Mama tuh ya yang bisa aku ucapin cuma segalanya sih. Maksudku Mama itu benar-benar nggak bisa dijelasin secara detail, tapi memang ya itu ya pure love tuh itu. Jadi cinta yang sesungguhnya menurut aku adalah cinta ibu ke anaknya gitu. Dan memang Mama itu membuatkan aku 10 lagu di 2015 itu memang karena Mama suka nulis puisi. Lalu Mama punya banyak curhatan-curhatan di dalam bukunya gitu. Dan memang lagu yang jazz itu jadi 10 lagu untuk kakakku Andita Minarska, dan 10 lagunya untuk aku di Mama di 2015. Tapi ternyata akunya ya qadarullah ya, Allah berkehendaknya itu nggak berjalan dengan baik karena aku sakit, tapi kakak jalan. Nah tapi setelah itu justru aku jadi ngerasa kayak ini nih lagu 10 sayang banget cuman bisa kita dengar di Joox sama Spotify, tapi kan orang nggak tahu kalau nggak dipromo, kalau nggak ada video klipnya. Tapi kalau mau dirilis lagi yang itu kayaknya udah beda sistem manajemennya. Jadi akhirnya aku alhamdulillah disupport juga sama My Music untuk bisa mengedarkan laguku di My Music gitu kan, dibantu sama mereka banget. Akhirnya Allah Maha Pengasih bisa rilis, dan juga kemarin juga Ketika Rindu juga bersama My Music. Dan itu peranan Mama yang pasti aku pengen bikin Mama happy, pengen menuntaskan PR 10 lagu di 2015 yang belum selesai. Itu jadi kayak mimpi, doa, dan amanah yang secara tidak langsung Mama berikan gitu. Dan alhamdulillah kemarin di launching Mama sampai nangis sih pas aku nyanyiin lagu Mama. Terus aku samperin Mama juga ikut nyanyi, dan ternyata ya kalau hal sesederhana itu bisa bikin Mama bahagia, kenapa tidak aku lakukan. Aku itu memang dari SD sampai SMA di paduan suara, lomba-lomba antar sekolah dan lain-lain. Lalu setelah itu pada saat sudah mulai syuting, terus mungkin umur sekitar 19-20 tahun tuh memang kepengen banget
terjun ke dunia nyanyi karena memang aku seneng nyobain hal yang baru gitu. Maksudnya kayak ini kan challenging, misalnya nge-MC ataupun jadi model dan juga acting kan sudah aku geluti. Tapi nyanyi ini belum aku coba dunianya secara sendirian. Kan kalau paduan suara pasti lebih pede karena kita rame-rame, mau suaranya lagi fals juga pasti aman gitu kan. Tapi aku penasaran banget kayak apa sih dunia musik itu. Dan sebenarnya diawalinya itu aku duet sama sahabatku namanya Echa Ayunda. Kita udah sempat rekaman beberapa lagu, tapi ya lagi-lagi itu aku bilang kalau Allah belum menghendaki itu rilis gitu ya atau tayang, jadi rekaman terus, masuk studio rekaman. Jadi selalu tahapnya sampai rekaman dan belum pernah ada video klipnya, belum pernah kalau yang waktu sama Echa itu sempat kita udah sampai rilis radio-radio dan bisa didengar RBT-nya, tapi bikin video klipnya aja belum tuntas, tiba-tiba tidak berjalan lagi gitu dengan satu dan lain hal. Jadi aku kayak kenapa ya aku sama dunia musik kok kayaknya sulit banget gitu, kayaknya kok rintangannya banyak banget. Tapi aku nggak nyerah sih, aku menemukan jawabannya di 2021 sebenarnya bukan karena mau ngeluarin single Allah Maha Pengasih, tapi karena YouTube. Jadi aku serius di YouTube. Terus sama tim YouTube itu bilang kalau mau monetize itu ada beberapa persyaratan. Pertama subscriber, yang kedua watch time kan, ada 4.000 jam yang harus ditonton orang itu dalam waktu 1 tahun. Kan 4.000 jam tuh bukan 4.000 menit ya, banyak banget gitu kan, 4.000 jam tuh banyak banget. Terus akhirnya ya udah sama tim kita punya ide awal itu adalah Ramadan, aku membuat 7 konten. Selama Ramadan itu berarti ada 4 minggu kita bikin 7 konten, ada yang podcast, ada yang masak, ada yang kuliner, ada yang nyanyi gitu kan. Terus abis itu ada yang dakwah, sama satu lagi waktu itu apa ya, aku lupa deh, kalau nggak salah fashion show aku masukin. Dan ternyata evaluasi di bulan Ramadan yang paling banyak ditonton adalah menyanyi. Jadi covernya aku loh, kok banyak yang nonton covernya ternyata. Dan ternyata aku menemukan jawaban kalau cover tuh orang dengar lagi gitu. Mungkin kalau misalnya podcast kan atau masak, oh Risti masak nih, oh ini ada podcast cerita seseorang, tapi habis itu dia nggak akan ulang. Tapi kalau nyanyi ternyata dia bisa dengar lagi di mobil, dia bisa dengar ulang-ulang kalau dia suka. Akhirnya dari situlah oke deh kalau gitu kita seriusin aja ya, untuk demi YouTube ini kita cover lagu. Jadi kalau dilihat itu totalnya mungkin hampir 70-80 lagu yang aku nyanyikan di 2021. Jadi itu ya benar-benar tempat pembelajaran, bolak-balik ngerasain rekaman tuh kayak apa. Dan ternyata dari cover-cover lagu itu aku jadi diundang nyanyi-nyanyi off air dari 2021, padahal aku belum ada singlenya. Dan akhirnya itulah karena aku diundang, tim bilang yuk kita bikin yuk Allah Maha Pengasih dari satu lagu Mama, kenapa enggak kita keluarin lagu mana nih yang paling oke. Dan teman-temanku tuh suka banget lagu Allah Maha Pengasih, liriknya tuh mungkin membuat mereka lebih tenang, meyakinkan bahwa ada kata-kata dalam lirik Allah Maha Pengasih tuh sebelum liang tertutup rapat, putusan tak dapat digugat. Jadi ayo gitu loh kita tobat, karena setelah kubur kita tertutup rapat gitu ya, liang kubur tertutup, ya keputusan Allah kita mau masuk surga atau neraka tuh udah nggak bisa dinego lagi gitu. Jadi itu yang membuat kita harus sangat-sangat terus kembali sama Allah. Sebenarnya yang sudah aku keluarkan itu 1 lagu di Ramadan tahun lalu, Allah Maha Pengasih, maka masih ada 9. Dan itu di tahun ini juga kan Allah Maha Pengasih aku keluarkan. Nah dari 9 lagu itu aku merilis sebenarnya di YouTube itu 8 lagunya. Jadi kayak Inna Sholati, Al-Quran, terus Islam Itu Indah, itu semua lagu-lagu dari album Mama yang lama juga gitu. Tapi memang kita buatnya akustik, bukan yang seserius. Aku bekerja sama dengan musik director seperti Mas Ade Govinda gitu kan. Dan kecuali Mama, karena lagu Mama itu memang aku minta sama Mas Ade Govinda di Hari Ibu 22 Desember tahun lalu. Aku bilang, Mas, aku pengen banget nih lagu ini kayaknya hadiah banget nih buat Mama, karena Mama, aku kerasa banget lagu Mama itu tuh dibuat pakai hati gitu. Jadi pas aku denger pun selalu kayak mau nangis. Terus setiap aku nyanyi, dimanapun aku nyanyi, waktu itu aku pernah bawa itu nyanyi lagu di Jakarta, di Karawang, terus di Bandung, bahkan kemarin pas lagi launching, itu kayak semua berusaha nahan nangis tapi tetap nangis gitu, karena kan semua manusia terlahir dari seorang ibu, dari mama gitu kan. Jadi akhirnya 2021 aku dibuatkan musiknya sama Mas Ade Govinda, itu Allah Maha Pengasih dan Mama. Kenapa sih kok di album yang sekarang ini ada 5 lagu? Apa saja alasannya?
Yang pertama, yang kedua adalah aku memasukkan lagu tahun lalu supaya orang yang mungkin belum dengar, karena promonya kan aku kemarin gak maksimal, terdengar lagi lah Allah Maha Pengasih. Untuk mama juga karena memang kemarin hanya dibuat di YouTube saja, aku masukkan dengan makna-makna yang luar biasa. Yang pasti kalau kayak mama, kalau misalnya udah denger lagunya, dari lirik pertama yang aku nyanyikan adalah ia lahirkan diriku tanpa atur waktu. Dimana kayak emang setiap ibu tuh, ya memang setiap mereka hamil, mereka harus melahirkan tanpa tahu bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanannya. Dan memang hanya seorang ibu sih yang ngerti gitu rasanya pada saat kita bisa melahirkan seorang manusia dari diri kita gitu kan. Lalu di dalam lirik itu juga banyak doa bahwa ya Allah lindungilah dirinya. Aku lagi lihat, ya Allah lindungilah dirinya, ya Allah kasihi dan cintai dirinya, ya Allah jangan biarkan dia teteskan air mata. Jadi emang itu doa banget bahwa ya Allah, apapun yang terjadi di dunia ini, tolong sayangi, cintain mamaku, dan jangan biarin mamaku nangis gitu sih. Itu sih kayak luar biasa banget. Jadi ini ingetnya aja pasti sedih gitu. Memang kayaknya tuh memang kena banget di hati. Dan juga bagian lirik mama yang mama bakal tetap senyum, meluk kita, walaupun sebenarnya hatinya tuh menangis. Kalau mini album ini, kata-kata ketika rindu adalah yang pasti ya memang saat kita rindu ternyata Allah tuh selalu ada gitu. Jadi kan ketika rindu itu adalah menurutku jawaban saat seseorang merasa sendiri. Sering banget gak sih kita ada dalam lingkungan ngerasanya ada, kita punya orang yang kita sayang, atau misalnya kayak aku ada 1000 orang nih yang sedang memperhatikan, sayang sama aku, tapi kok kita ngerasa sendiri. Ternyata sebenarnya karena kita belum paham sama ada rasa yang luar biasa, yaitu Allah gitu. Allah tuh deket banget sama aku gitu. Jadi akhirnya lagu Ketika Rindu ini adalah di saat aku merasakan kesepian, sendirian, dan aku rasa itu juga mewakili banyak orang bahwa Allah tuh gak pernah ninggalin kita. Kadang kita aja yang lupa gitu bahwa Allah tuh selalu ada. Sama seperti sebuah hidayah bahwa kita selalu bilang, ya ini nunggu hidayah. Padahal sebenarnya pintu hidayah itu selalu dibuka sama Allah. Cuman kitanya aja yang gak peka gitu untuk menggapai itu gitu kan. Jadi lagu-lagu tersebut Allah Maha Pengasih sudah pasti seperti yang tadi Mas bilang, bahwa lagu ini adalah bahwa Allah tuh akan tetap mengasihi kita apapun yang terjadi. Gak pernah ada kata terlambat untuk bertaubat, untuk selalu mengingat Allah. Mama, liriknya mungkin orang pikir bakal jadi lagu tentang ibu atau lagu yang universal, tapi ternyata ini tetap lagu religi karena di dalamnya ada doa, ya Allah lindungilah dirinya gitu kan. Doa mamaku untuk aku dan doaku untuk mamaku gitu. Lalu kita masuk ke lagu ketiga, Ketika Rindu. Oh ya, lagu Ketika Rindu itu lagu dimana hampir mirip dengan lagu Rindu Suara Azan, bahwa kata-katanya kan terlena, ku hampir terlupa gitu, bahwa kita sibuk sama dunia, kita lupa bahwa akan ada hari akhir, akan ada hari kita bertemu sama Tuhan. Di lirik itu bagus banget, aku suka part kata-kata yang jangan kau tolak doaku ya Allah, hanya padamu ku berserah diri. Dimana di kata-kata itu kayak ya Allah tolong dengerin doaku gitu, karena memang aku merasakan dalam perjalanan hidupku tuh kalau yang namanya aku pasrah sama Allah, yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Semua hal yang menurutku impossible itu bisa jadi mungkin gitu. Jadi sampai aku merasa bahwa siapapun boleh tinggalin aku, tapi jangan Allah gitu. Itu sih, itu yang aku rasa banget dari lagu Ketika Rindu itu. Aku punya lagu nih, kamu mau bawain nggak? Atau misalnya aku ngobrol, aku mau bikin mini album nih pakai laguku, aku punya pilihan misalnya seperti itu. Tapi kalau aku itu bukan tipe orang yang mengerti musik sebenarnya, tapi aku itu lirik. Jadi kata-kata yang aku baca, yang ngerasa kena, oh ini relate nih sama kehidupan kita, oh ini bisa jadi syiar buat aku, karena aku nggak ngejadiin album ini cuman hanya sebatas enak didengar atau karena momen Ramadan lagu religi, enggak, tapi aku berharap ini jadi syiar gitu. Jadi siapa yang dengar tuh bisa bikin kita ingat sama Allah, dan akhirnya bisa ya hablum minallah hablum minannas gitu ya, jadi bisa dunia dan akhirat bermanfaatnya. Kalau aku selalu berpikir aku tidak pernah bisa meng-create diriku seperti apa di mata orang-orang, atau aku nggak bisa maksain orang-orang menilai aku seperti apa adanya aku, karena mereka bakal punya kacamatanya dan penilaian mereka sendiri. Sementara aku paham mereka-mereka yang tidak menyukai atau tidak nyaman dengan aku akan tetap begitu, tapi orang yang sayang sama aku akan selalu support dan sayang sama aku. Jadi kalau ditanyain soal harapan soal Metamorfosa ini ya lebih berharapnya sebenarnya mereka bisa lebih mengenal aku lebih dalam,
tanpa harus menilai segala sesuatu dari apa yang tampak di luar gitu. Jadi mengenal secara pribadi sudah jelas berbeda gitu kan, karena memang aku bukan orang yang pintar bersosial media, tidak punya banyak waktu untuk itu. Makanya sekarang kenapa aku punya banyak tim gitu untuk mensupport, karena memang aku harus menyadari kapasitasku bahwa aku menghargai orang yang ketemu sama aku. Makanya kenapa kalau orang-orang yang ketemu aku, mereka akan sangat aku perhatikan, handphoneku enggak gitu. Karena aku hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Itu sih nyatanya aku. Jadi itu kenapa aku nggak pintar mengklarifikasi, aku nggak pintar membuat image aku seperti apa, karena buat aku ya aku kayak gini apa adanya. Jadi kayak misalnya mereka melihat aku dari sisi positif, oh Risti sekarang lagunya religi, misalnya lebih baik, lebih apa, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak ya itu biar mereka saja. Itu makanya kenapa kalau ngelihat di YouTubeku ada logonya hati, aku tuh memang selalu kayak berusaha buat menyampaikan apapun tuh pakai hati aja sih gitu, karena mungkin memang aku terbiasa untuk merasakan sesuatu, memberikan sesuatu sama orang tuh pakai hati, bukan hanya pakai logika. Seperti biasa sih, aku ngejadiin lebaran itu justru adalah sebuah momen aku bisa sangat bahagia bersama-sama anak-anak gitu. Kenapa? Karena ya kan aku kerja gitu kan, mereka juga tahu mamanya kerja, mereka juga sekolah, tapi yang namanya lebaran itu akan jadi momen waktu maksimal aku sama anak-anak. Dan juga lebaran menjadi, kalau aku itu adalah momen maaf-memaafkan siapapun, itu yang terjadi sama aku. Jadi memang menurutku kita maafin orang tuh setiap hari, meskipun forgive is not forget. Maafin orang tuh bukan berarti akan kembali seperti semula, misalnya dulu kita deket akan jadi senempel dulu, ya enggak. Tapi rasa memaafkan, pikiran kita juga memaafkan, dan maaf itu berarti nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu kan. Dan aku memang sangat selalu merindukan Ramadan dan Lebaran karena momen memaafkan itu luar biasa. Dan yang pasti sama keluarga besar. Kalau harapan aku Lebaran tahun ini ya semoga bisa ketemunya sama saudara yang jauh-jauh. Aku nggak tahu ya, aku aja atau memang banyak orang-orang yang sama merasakan kayak aku. Kita kadang-kadang tuh nggak ketemu sepupu gitu ya, ibaratnya saudara-saudara tuh nggak ketemu kalau nggak lebaran gitu. Kayak setahun sekali baru bisa ketemu sama semuanya yang bener-bener luas. Dan memang selama 2 tahun kemarin ngerasain banget itu nggak terjadi. Itu cuma ketemu sama close family aja yang satu kota. Padahal kalau kayak aku, kita suka pulang ke Sukabumi gitu kan ya. Karena keluarga papa yang tertua itu kan di Sukabumi, meskipun kita orang Batak. Di situ aku ya, ternyata aku udah punya cucu gitu. Jadi ternyata sepupuku udah punya anak lagi gitu, karena memang banyak gitu. Makanan yang wajib saat lebaran itu ya pasti makanan-makanan bersantan ya, apalagi Sumatera, Batak, Aceh, Padang gitu ya. Itu tuh kayak super santan sih biasanya. Kalau yang pasti wajib itu ada ketupat, lalu apalagi ya, ketupat, terus kayak sayur ya, rendang wajib, rendang, daging balado, terus udang pete balado itu pasti ada. Terus biasanya selalu ada sayur labu gitu ya, buat sayur santan labu buat nemenin gitu kan. Itu sih yang wajib. Oh, kalau mamahku selalu kebagian bikin sambal goreng ati. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh biasanya cuman makan makanan lebaran hari pertama. Jadi hari kedua aku udah kangen bakso gitu ya, udah kepengen yang gak mau santan gitu, udah maunya yang kuah-kuah yang gak pakai santan. Orang-orang tuh banyak banget kaget, oh ternyata Risti nyanyi, taunya cuman sinetron gitu. Mereka image-nya sinetron, padahal aku tuh udah stop sinetron 8 tahun. Tapi ternyata image sinetron aku di 8 tahun yang lalu itu nempel sama mereka meskipun aku bernyanyi gitu kan. Tapi memang jadi ini sebuah tantangan baru, sebuah pengalaman baru, dan dunia baru yang membuat aku happy. Karena aku seneng justru dari setiap, misalnya aku nyanyi ada yang salah nih liriknya, misalnya aku ada yang masuk nyanyi dan juga stopnya salah, itu justru jadi evaluasi buat aku, dan itu jadi challenge kayak ayo di manggung yang kali ini harus perfect nih, harus berjalan baik, dan jadinya aku happy banget. Dan kenapa lewat musik, jujur Ramadan tahun ini aku ngerasain banget, aku nggak ketemu teman-teman yang juga rilis lagu religi. Aku tapi mungkin ada, tapi aku nggak tahu, karena pas aku juga kemarin siaran promo radio bilang, wah seneng banget nih ada lagu Rindu Suara Azan, karena memang tahun ini banyak yang rilis tapi bukan khusus lagu religi. Jadi aku berharap dengan aku bernyanyi bisa menambahkan lagi, yuk semangat lagi yuk sama Ramadan, dan itu bulan indah loh, bulan dinantikan. Ramadan tuh bulan diturunnya Al-Quran loh gitu. Jadi kepengennya sih supaya memang semangat lagi untuk semakin mencintai Allah dan Rasulullah.
Enggak sih, karena kalau aku pribadi aku menyadari itu adalah resiko dari pekerjaan yang aku punya gitu. Jadi kalau misalnya memang aku ngerasa itu sudah wajar bahwa orang-orang yang memang berkarya, orang akan lebih senang mencari sisi keburukannya atau aibnya atau jeleknya meskipun banyak fitnahnya gitu kalau aku ngerasanya kan. Tapi ya buat aku pribadi itu jadi tantangan bahwa ayo terus berkarya. Karena dengan aku fokus sama kerjaanku, aku fokus sama project-projectku, aku jadi nggak ngurusin sama orang-orang yang mau ikut campur, mau tahu, padahal kadang-kadang mereka merasa lebih tahu gitu. Ibaratnya kayak kemarin ada pemberitaan mereka kayak bentar lagi buka jilbab dan lain-lain, kayak kok mereka merasa lebih tahu diriku bahkan daripada diriku sendiri. Tapi buat aku itu nggak masalah, karena yang pertama aku sadarin bahwa hidup itu memang dikelilingin ujian. Kalau kita mau masuk surga ya emang itu kelilingin ujian, kalau nggak mau diuji ya nggak usah hidup gitu. Jadi akhirnya aku memilih bahwa menjalani terus segala proses, rencana dan skenario Allah yang luar biasa ini, karena sebenarnya Allah nggak mungkin kasih ujian seberat ini kalau bukan karena Allah yakin aku bisa melalui ini semua. Dan juga untuk aku pribadi, cara untuk menenangkan hatiku adalah alhamdulillah transfer pahala. Aku nggak ngapa-ngapain, aku tidak mengusik siapapun, bahkan kayak orang lain mau tahu hidupku, aku nggak pernah mau tahu hidupnya orang lain kecuali orang-orang terdekatku yang memang jadi tanggung jawab dan harus aku pikirkan gitu. Aku nggak ngurusin gitu kehidupan mereka, karena menurutku seringkali keadaan-keadaan seperti itu tuh membuat aku tidak nyaman, bahkan lebih parah di orang-orang sekitarku. Jadi akunya nih ibaratnya gini, oke, aku public figure, jadi aku udah tahu nih kalau digosipin, difitnah, digibahin. Tapi mama papa, tapi keluarga, tapi sahabat kadang lebih sering sakit dibandingin akunya gitu. Dan jadi tugasku sekarang untuk menghadapi pembicaraan yang tidak nyaman adalah menenangkan mereka dibandingkan menenangkan diriku sendiri. Aku sudah pernah melalui proses-proses itu. Proses yang namanya klarifikasi, ternyata itu justru membuat api ini terbakar bensin ya, jadi makin besar, malah berlarut-larut. Aku berusaha untuk mengalihkan pun ternyata nggak bisa. Aku nggak jawab juga tetap jadi berita. Jadi akhirnya ya udah terserah Allah aja. Aku cuma titip Allah buat Allah yang punya hati ini, Allah juga yang kuatkan dan Allah juga yang jaga gitu. Karena memang pemberitaan terakhir bahkan nggak pernah ada wawancara pun sekarang udah bisa kok mereka bikin berita tentang aku tanpa ada wawancara sama sekali. Dan memang ya buat aku pribadi kan itu urusan dia sama Allah, bukan aku gitu. Jadi kalau ditanya sedih, sakit, aku manusia ya, bukan malaikat, bukan nabi, pasti sakit. Tapi nggak lama-lama sih, karena aku fokus lagi pas nengok kayak ini ada anak 3 yang mereka harus aku bahagiakan, mereka harus aku jaga. Jadi aku fokus sama yang harus aku prioritaskan. Yang pasti untuk lagu album Ketika Rindu, terutama lagu Rindu Suara Azan yang sedang kita promokan sekarang ini kan, YouTube dan juga video dan juga lagunya, yang pasti harapannya bisa menjadi self reminder buat sahabat-sahabat semua di luar sana bahwa yuk ada Allah, ayo kalau ada suara azan kita utamain sholat. Lalu juga kalau untuk lagu Mama, yang pasti ya itulah ya, cinta ibu kita selagi kita masih bisa dengar suaranya, kita masih bisa peluk, kita masih bisa mendengarkan keluh kesahnya ataupun beliau menceritakan keluh kesahnya sama kita. Karena percaya sama aku, nggak ada ibu yang nggak doain anaknya. Dan kita bisa berdiri kayak sekarang, kita sehat, kita happy, yaitu salah satunya adalah karena doa ibu. Gitu sih.